Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang manajemen bandwidth ya, masih di QoS dengan menggunakan yang namanya Simple Queue gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita udah belajar Simple Queue mulai dari total download upload, kemudian sama akumulasi ya. Nah, kalau untuk yang sekarang kita bisa melakukan yang namanya manajemen bandwidth berdasarkan waktu yang dilakukan atau waktu yang diakses oleh si komputer klien gitu. Misalnya penggunaan Simple Queue dengan menggunakan waktu ini atau time ini biasanya diterapkan sama perusahaan-perusahaan gitu ya. Nah, misalnya di perusahaan itu ada jam kayak apa ya? Kayak jam jam kerja lah gitu ya, kayak jam kerja gitu, misalnya dibagi jadi 3 jam kerja gitu ya. Ada jam kerja untuk yang siang hari, ada jam kerja untuk malam hari, ada jam kerja untuk yang weekend gitu. Nah, biasanya penerapan ini ya di kantor-kantornya ya, bukan di bagian produksi. Kalau di bagian produksi ya nggak mungkin dia menggunakan internet. Bahkan kalau misalnya menggunakan HP aja itu udah ditegur gitu ya. Nah, biasanya jam ini dikhususkan untuk jam kantor gitu. Dan penggunaan bandwidthnya ini bisa kita atur gitu berdasarkan jam kerjanya. Misalnya, kalau misalnya pas lagi siang hari karena kapasitas bandwidth yang dibutuhkan itu besar, karena orang yang masuk juga banyak, maka penggunaan bandwidth itu harus digunakan secara maksimal gitu ya. Nah, sedangkan untuk hari jam kerja yang malam, mungkin shiftnya untuk orang-orang yang sedikit gitu ya, yang nggak terlalu banyak banget, makanya bandwidthnya sedang lah gitu. Nah, ada juga untuk yang weekend. Weekend ini misalnya kalau ada yang lembur gitu ya, yang lembur yang harus masuk Sabtu dan Minggu gitu. Nah, untuk jam kerjanya ini bisa kita dasari berdasarkan harinya juga gitu ya. Jadi nggak cuma di bagian waktunya aja, tapi di bagian harinya juga. Misalnya jam kerja itu dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat misalnya. Hari Senin sampai hari Jumat itu untuk jam kerja biasa. Nah, untuk jam kerja weekend itu dari hari Sabtu dan Minggu gitu. Jadi ada 2 hari. Misalnya kita mau bikin pengaturan limitasi bandwidth berdasarkan timer waktu, bentuknya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini berarti ada 3 zona waktu gitu ya. Ada 3 waktu, ada 3 pengaturan hari gitu ya. Yang pertama hari untuk yang siang hari, itu dari hari Senin sampai Jumat, kemudian untuk malam hari dari Senin sampai Jumat, dan untuk waktu weekend yaitu untuk hari Sabtu dan Minggu gitu. Dan untuk jamnya kalau misalnya kita lihat misalnya jam kerja untuk siang hari itu dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore misalnya. Nah, itu bandwidth yang akan kita berikan di jam kerja siang itu sebesar 1 mega karena jumlah kliennya misalnya banyak gitu ya. Nah, kemudian untuk limitasi bandwidth pada jam selanjutnya yaitu jam malam. Jam malam itu dari jam 5 sore sampai jam 9 pagi. Jadi kebalikannya gitu ya. Atau ya bisa aja sih kalian tinggal ngatur waktunya aja. Misalnya dari jam 5 sampai jam 6 pagi aja gitu. Nah, itu boleh aja gitu, tergantung dari situasi dan kondisinya. Oke. Nah, kalau misalnya udah, tuh kemudian, oh iya, satu lagi ya, itu kan jam malam. Terus yang weekend nih. Nah, karena dia weekend, berarti kan bebas ya dari pagi sampai ketemu pagi gitu ya. Misalnya dari pagi sampai ketemu pagi dan dikasih waktunya itu dari jam 12 malam berarti ya. Dari jam 12 malam dari jam 1 pagi sampai jam 12 malam gitu ya. Berarti dari waktu 00 sampai waktu 24 jam. Pokoknya 24 jam itu bandwidthnya sekian gitu ya. Nah, kalau tadi kan bandwidth yang siang itu 1 mega, kemudian malam itu 2 mega. Nah, kalau misalnya kita pengen penggunanya pure semuanya, misalnya 4 Mbps ya, berarti kita tinggal ngatur aja tuh jam dari 00 sampai 24 itu sebesar 4 Mbps gitu, dan digunakan hanya untuk hari Sabtu dan Minggu aja gitu ya. Oke, nah bagaimana cara konfigurasinya? Nah, untuk cara konfigurasinya yang pertama ya pastinya kita bikin
desain topologinya dulu. Nah, untuk desain topologinya itu hampir sama ya seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi nggak ada perubahan sama sekali. Jadi ada perubahannya itu hanya di bagian manajemen bandwidth-nya aja. Nah, untuk konfigurasinya mulai dari awal ya, kalian harus melakukan konfigurasi tersebut mulai dari hostname, gitu ya, hostname identity, kemudian IP address, pokoknya sampai klien ini bisa terkoneksi ke internet, gitu ya. Nah, untuk penggunaannya ya kita misalnya di sini hanya menggunakan satu klien aja gitu ya, biar nggak terlalu berat gitu ya. Kalau kemarin kan kita harus menentukan nih, harus ngetahui nih, bandwidth sekian untuk klien ini bener nggak sekian gitu, makanya butuh 2 klien. Kalau sekarang cukup 1 klien aja nggak apa-apa gitu ya. Oke, nah misalnya di sini kalian sudah jalanin ya, untuk topologinya ya sama aja sih kayak kemarin juga gitu ya. Kalian jalankan, kemudian kalian tinggal remote di bagian kliennya dengan menggunakan yang namanya Winbox gitu ya. Nah, ini udah saya konfigurasi sampai klien ini bisa terkoneksi ke jaringan internet gitu. Nah, kalian remote dengan menggunakan Winbox. Kemudian jangan lupa ya, hasil konfigurasi sebelumnya yang ada di QUI itu kalian hapus gitu ya. Yang ada di Simple QUI kalian hapus semuanya. Karena kita akan melakukan manajemen bandwidth berdasarkan zona time atau timer gitu ya. Oke, nah sebelum kita melakukan yang namanya manajemen bandwidth, yang pertama yang harus dilakukan itu adalah pengaturan waktu dari si mikrotik yang kita miliki gitu. Nah, ini harus diatur. Kenapa harus diatur ya? Karena kita kan waktu pas lagi kita membeli perangkat mikrotik ini, dia itu tidak menggunakan yang namanya baterai CMOS gitu ya. Jadi tidak ada arus listrik di motherboard gitu. Nah, makanya ketika kita beli perangkat mikrotik itu pasti dalam keadaan atau dalam teriset waktu pembuatan pabriknya gitu. Dan bahkan untuk zona waktunya itu tahunnya adalah 1970 gitu. Nah, ini kadang-kadang di soal mikrotik itu suka keluar tuh. Waktu pas lagi kita belum setting mikrotik tahun berapa yang ditetapkan sama si mikrotik tersebut gitu. Nah, itu kalau nggak salah tahun 1970. Nah, itu kalian bisa melihatnya di bagian sistem kemudian clock gitu ya. Nah, kalau ini saya udah setting, makanya dia langsung muncul seperti ini gitu ya. Ini seharusnya sih saya reset, cuman saya lupa nggak di reset gitu ya. Ini nanti dia akan menunjukkan zona waktunya itu adalah 1970 gitu ya. Ya, kalau misalnya kita lihat di manual time zone-nya juga ada sih gitu ya. Jadi di start time zone-nya ini kalau misalnya kita nggak setting ya, belum di setting, itu Januari 01 1970 gitu ya. Oke. Nah, jadi waktu pas lagi kita melakukan yang namanya manajemen bandwidth, berarti di sini kita harus memastikan clock ataupun zona waktu yang ada di mikrotik kita ini sudah terupdate atau sudah menggunakan tanggal yang sekarang, gitu ya. Nah, gimana cara konfigurasinya supaya clock ini bisa terupdate dengan jam yang sekarang, gitu ya. Nah, di sini kita membutuhkan yang namanya NTP, gitu ya, Network Time Server gitu. Nah, NTP ini biasanya ya bisa kita setting sendiri atau bisa kita buat sendiri atau bisa juga kita menggunakan NTP yang ada di jaringan internet gitu ya. Nah, NTP yang ada di jaringan internet itu kalian bisa ngelihatnya yaitu dengan cara ya kalian buka Google ya. Oke, kalian buka Google dulu. Kemudian kalian cari yang namanya NTP negaranya apa gitu. Nah, karena kita ada di Indonesia, berarti NTP server Indonesia. Gitu ya. Nah, di sini pasti bakalan langsung dikasih tahu zona time untuk Indonesia gitu ya. Nah, kalau kita lihat sendiri zona time yang ada di Indonesia itu kan dibagi jadi 3 bagian ya kan. Nah, makanya waktu pas lagi kita klik di bagiannya itu sudah langsung otomatis gitu. Letak kita itu ada di mana gitu. Nah, kehebatannya NTP kayak gitu. Gitu ya. Oke, kalian klik di bagian NTP server Indonesia yang ada tulisannya www.pool.ntp.org. Nah, ini kalian klik aja. Nanti dia akan memberikan 4 server ya. 4 server yang dapat digunakan untuk perangkat-perangkat yang membutuhkan zona waktu. Gitu, seperti mikrotik kita gitu ya. Nah, kalau misalnya kita udah dapat, nah ini kalian tinggal copy aja nih yang 0.id.pool.ntp.org gitu ya. Ini kalian copy. Nah, kemudian kalian balik lagi ke Winbox-nya.
Kemudian kalian setting. Nah, settingnya itu ada di bagian sistem, kemudian NTP client, gitu. Nah, bedanya apa Pak NTP client dengan NTP server? Ya, tulisannya aja udah menyatakan itu fungsinya sendiri gitu ya. Kalau NTP client ya berarti router kita ini sebagai klien gitu ya, sebagai klien yang meminta request untuk zona waktu yang ada di NTP server. Sedangkan kalau untuk NTP server berarti router kita yang bertindak sebagai NTP server untuk router-router yang lainnya gitu ya. Nah, itu bisa kita setting. Nah, karena di sini bertindak sebagai klien ya berarti kita pakainya yang NTP client. Kalian klik. Nah, ini makanya saya bilang saya udah konfigurasi gitu ya. Makanya di sini muncul gitu ya. Kalau misalnya belum muncul, berarti di sini biasanya tulisannya 0.0.0.0 sih. Gitu ya. Yang ini juga sama, 0.0.0.0 gitu ya. Nah, kalian pastikan bahwa di bagian NTP client itu tercentang enable-nya, yang artinya bahwa dia aktif gitu ya. Nah, kemudian untuk modenya ini kita gunakan yaitu adalah unicast gitu ya. Karena sifat dari NTP ini disebarkan dengan metode unicast gitu. Oke, kalau misalnya udah kalian blok di bagian NTP servernya, kemudian kalian pastekan dengan ntppool.id yang tadi kita copy gitu. Nah, untuk sekunderinya kalian bisa gunakan NTP pool yang satunya lagi tuh. Kan ada 4 ya. Berarti kalian bisa gunakan NTP yang bawahnya lagi gitu. Oke, nah ini terserah ya mau pakai yang 0, 1, 2, 3 gitu ya, terserah mau pakai yang mana. Nah, ini kalian pastekan aja. Oke. Nah, kalau misalnya udah kalian tinggal klik apply dan oke gitu ya. Nah, kalau misalnya pas lagi kita klik apply, dia akan berubah nih. Yang tadinya pakai nama domain akan berubah menjadi IP address. Gitu. Gampang kan? Daripada kita harus ngeping dulu, nyari tahu dulu IP addressnya, kita langsung pastein aja dan dia bakalan langsung berubah. Gitu. Oke. Nah, pengaturan dari NTP udah selesai nih. Nah, langkah selanjutnya adalah, kalau udah ngatur kan seharusnya udah ganti kan jamnya. Nah, ternyata enggak. Nah, kita harus melakukan settingan terhadap clock-nya juga, gitu ya. Nah, caranya, kalian klik di bagian sistem, kemudian kalian pilih di bagian clock. Nah, di sini kalian harus ganti time zona name-nya, gitu ya. Kalian ganti time zona name-nya menjadi Asia Jakarta gitu ya. Jadi kalian klik, kemudian kalian cari Asia Jakarta gitu ya. Nggak ada Asia Bekasi ya. Jadi adanya Asia Jakarta gitu ya. Nah, ini kalian tinggal scroll aja sih ke bawah. Asia, kemudian cari yang ada tulisannya itu adalah Jakarta. Mana dia Jakarta? C. Oh, ini Jakarta ya, jangan Jayapura ya. Nanti beda. Asia Jakarta. Nah, ini kalian klik. Nah, kalau misalnya udah tinggal klik apply dan oke gitu ya. Nanti dia akan langsung sinkronisasi waktunya gitu ya dengan waktu yang ada. Nah, ini kenapa date-nya nggak berubah? Ini kemarin saya rubah ya. Jadi date-nya nggak otomatis langsung berubah. Gitu ya. Oke. Ini kayaknya harus saya ganti dulu dengan yang lain deh. Oke, nah ini udah berubah. Nah, ini saya ganti lagi jadi Asia gitu ya. Kalau misalnya nggak berubah itu gara-garanya ya karena saya udah berubah-ubah sebelumnya ya. Nah, ini jadi Jakarta. Kalau kita apply, nah dia ada kesalahan waktu ya. Nah, ini dia nih. Anehnya kadang-kadang suka seperti ini ya kalau NTP server yang ada di zona NTP ini ya. Jadi kadang-kadang suka nggak sesuai dengan waktunya gitu ya. Oh, bener ya. 10.23 ya. Berarti jam saya yang ini yang salah. Gitu ya. Sekarang jam 10:23. Kalau misalnya kita lihat di di komputer yang lainnya itu benar jam 10:23 gitu ya. Jadi benar ya. Kemudian tanggalnya juga benar ya, tanggal 22. Ini saya salah berarti. Gitu ya. Tanggal 22. Oke. Nah, kalau misalnya udah ini zona waktunya kalian harus pastikan benar ya. Antara jam yang di mikrotiknya dengan jam yang aslinya gitu ya. Kalian harus pastikan benar. Oke, kalau misalnya udah tinggal klik di bagian oke dan baru kita melakukan yang namanya konfigurasi manajemen bandwidth dengan menggunakan zona waktu gitu ya. Nah, caranya yaitu ya kita gunakan terminal dulu lah
gitu ya. Misalnya di sini kita akan membuat zona time waktu untuk yang siang gitu ya. Untuk klien 1 untuk yang siang gitu ya. Nah, ini kalian harus tahu juga ya, IP address dari komputer klien 1 itu IP-nya berapa gitu, jangan sampai salah. Nah, selain IP address bisa juga menggunakan network gitu. Jadi terserah kalian mau menggunakan yang modelnya seperti apa. Gitu ya. Oke. Berarti di sini kita ketikkan quiwi simple, kemudian add name. Nah, untuk nama ini ya terserah ya, bebas. Misalnya di sini saya beri nama klien strip 01 strip siang. Misalnya seperti itu. Kemudian targetnya, max limit jadi target dulu ya. Targetnya itu adalah IP address untuk IP networknya atau IP komputer klien. Misalnya di sini karena ada satu klien ya berarti satu aja gitu ya. Saya masukkan IP address untuk klien 1 yaitu 192.168.1.2. Kemudian max limitnya. Nah, max limitnya ini tadi kita udah tentuin nih. Kalau untuk siang dia dapat bandwidthnya cuma 1 mega untuk upload dan 1 mega untuk download gitu ya. Jadi 1M garis miring 1M gitu. Kemudian spasi, baru kita masukkan time-nya gitu ya. Nah, time-nya ini kalau misalnya tadi kita lihat itu adalah dari jam 9 sampai jam 5 sore gitu ya. Nah, untuk pengaturan atau penulisan dari jamnya ini itu dia menggunakan format waktu yang 24 gitu ya. Jadi penulisannya itu adalah 09.2 kemudian 00 sampai dari 17 jam 5 itu kan 17 ya. 17.00 gitu. Nah, kalau misalnya udah baru harinya gitu, dari hari berapa, dari hari apa sampai kapan gitu ya. Nah, ini misalnya karena dia menggunakan bahasa Inggris ya, berarti kita harus menggunakan bahasa Inggris nih tulisannya gitu ya. Yaitu dari Monday. Jadi disingkat ya, Mon, kemudian Thursday. Tulisannya Tue. Kemudian Wednesday. Ini bahasa Inggrisnya saya nggak tahu ya. Kemudian Tuesday. Oh, ini salah ya, bukan one, tapi when. Sorry. Kemudian apa lagi? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat itu Friday. Gitu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Misalnya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat untuk klien yang siang hari gitu ya, dari jam 9 sampai jam 5 sore. Oke. Nah, kalau misalnya udah ya kalian tinggal tekan enter aja gitu. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk yang yang malam gitu ya. Untuk zona waktu yang malam. Nah, untuk zona waktu yang malam berarti di sini kan harinya sama, cuman jamnya yang beda gitu ya. Yaitu dari jam 17 sampai jam 9 malam 9 pagi misalnya. Berarti di sini 09 atau jam 6 pagi. Nah, itu boleh aja, terserah ya. Ini contoh kasusnya jam 9 pagi gitu. Nah, kemudian bandwidthnya itu adalah 1 mega untuk upload dan 2 mega untuk download. Gitu. Berarti 1M garis miring 2M. Nah, kemudian targetnya ya sama ya di klien 1 juga. Kemudian untuk name-nya, nah ini untuk name-nya harus dibedain ya. Yang tadi siang berarti yang ini malam. Gitu ya. Nah, kalau misalnya udah ya kalian tinggal tekan enter aja. Jadi modelnya seperti itu. Nah, terus kalau untuk yang satunya lagi gimana? Nah, yang satunya lagi itu adalah weekend. Weekend itu cuman ada di Sabtu dan Minggu. Gitu. Nah, untuk konfigurasinya kayak gimana? Ya konfigurasinya ya hampir sama aja kayak gini juga. Nah, cuman di sini saya pengen pakai yang model GUI-nya gitu ya. Model GUI-nya seperti apa Pak caranya? Nah, caranya ya sama aja sih. Kalian tinggal klik di bagian GUI. Kemudian kalian klik tanda plusnya, kemudian kalian masukin name-nya. Di sini klien strip 01 weekend. Gitu ya. Kemudian targetnya berapa? Ya targetnya IP address dari komputer klien 192.168.1.2 gitu. Kemudian untuk target upload dan downloadnya itu berapa? Gitu ya. Tadi target uploadnya itu 1 mega dan downloadnya itu adalah 4 mega ya. Gitu.
Nah, kemudian baru time-nya. Nah, time-nya letaknya ada di bagian bawah sini nih. Kalian klik yang tanda segitiganya ya. Segitiganya jadi bentuknya seperti ini gitu. Nah, di sini yang harus diperhatikan itu adalah penulisan dari time-nya ya. Oke, di sini agak suaranya agak berisik ya, soalnya lagi ada pembangunan gitu ya. Oke, nah untuk time-nya di sini yang harus diperhatikan nih, zona time-nya itu yang dilakukan itu dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari zona time yang lainnya itu tulisannya jadinya seperti ini, gitu ya. Jadi yang pertama itu dari jam berapa, yang kedua itu sampai jam berapa, gitu ya. Nah, berarti di sini untuk tulisannya saya close dulu. Yaitu adalah time-nya dari 0000 sampai, nah ini kalian hapus saja jadi 24 gitu ya, artinya selama 24 jam. Nah, kemudian days-nya, waktu harinya gitu ya, harinya diterapkan dari kapan sampai kapan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini itu adalah dari Sunday sampai Saturday, dari Sabtu sampai Minggu gitu ya. Berarti yang lainnya di unchecklist. Jadi seperti itu gitu, gampang kan ya. Oke, kalau misalnya udah ya tinggal klik apply dan oke. Jadi penerapannya seperti ini. Pak, kok ini ada yang merah, ada yang hitam ya? Bedanya apa? Bedanya yaitu adalah kalau misalnya yang hitam itu adalah penerapan bandwidth yang sedang dilakukan gitu. Sedangkan untuk yang merah itu dalam kondisi off, artinya tidak digunakan gitu. Karena kita dalam zona waktu yang siang, ya artinya bandwidth yang digunakan adalah bandwidth yang siang, yaitu 1 mega gitu. Makanya di sini kalau misalnya kita lihat pasti ada traffic, jalannya traffic gitu ya. Ada requestan gitu dari komputer klien gitu. Nah, ini biasanya terjadi karena kemungkinan dari si kliennya ini lagi ada proses gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat di bagian text manager ya. Ini kalian lihat di bagian performa, kemudian Ethernet. Nah, ini lagi ada proses kan 1 Mbps gitu ya. Jadi lagi ada proses, makanya di sini muncul nih ada penggunaan bandwidth, padahal kita nggak lagi ngapa-ngapain ya. Dia lagi proses download gitu. Nah, terus bagaimana simulasinya, Pak? Ini kan siang. Oke, siang udah jalan nih, karena memang zona waktunya yang dipakai itu adalah dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore gitu. Bagaimana untuk yang malamnya, Pak? Gimana cara untuk simulasinya? Nah, cara simulasinya seperti ini. Cara simulasinya adalah kita ganti jamnya aja gitu ya, jam yang ada di Mikrotik. Jadi pengaturan jamnya ini, pengaturan dari siang dan malam ini itu hanya berlaku untuk jam yang ada di Mikrotik. Makanya dibilang waktu pas lagi kita setting untuk time ini, kita harus setting dulu jam yang ada di Mikrotik. Jadi tidak berpengaruh sama jam yang ada di komputer klien. Jadi kalau misalnya komputer kliennya ini jam 8 lewat 32, sedangkan di Mikrotiknya itu adalah jam 10, berarti penerapannya itu adalah jam 10 yang ada di Mikrotik, bukan di komputer klien gitu ya. Oke, nah di sini untuk yang siang hari, bagaimana untuk yang malam? Ya berarti kita ganti aja nih di bagian sistem clocknya gitu ya. Malam misalnya kita jam 22 misalnya. Nah, ini kita ganti aja nih jadi 22. Kemudian kita apply dan oke. Nah, seharusnya dia akan berubah nih jadi ke bagian yang malam gitu. Nah, ini nggak bisa langsung otomatis berubah gitu ya. Karena apa? Karena ya statusnya adalah kita ganti waktunya dipaksakan gitu ya. Jadi si Mikrotik ini nggak bakalan bisa ngatur langsung berubah gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak ngatur pengaturannya, dia langsung akan berubah seperti ini gitu ya. Nah, ini langsung berubah. Jadi ada butuh jeda waktu sekian menit gitu ya untuk menyadari kalau misalnya zona waktunya berubah. Dan kalau misalnya kita lihat di sini berarti untuk yang siang dia akan berubah jadi merah nih. Sedangkan untuk yang malam itu akan berubah jadi hitam gitu. Yang untuk weekend ya karena harinya masih hari Kamis, ya berarti dia masih dalam zona waktu kerja gitu ya, kerja siang dan malam, bukan yang weekend gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat yang malam itu jadi warna hitam, berarti ini yang digunakan. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian trafficnya ya dia akan muncul gitu ya. Nah, ini kepake semua nih 2 Mbps lagi update nih kayaknya, makanya dia muncul ya. Nanti kalau misalnya di sini nggak ada aktivitas ya kalian bisa menggunakan speed test gitu ya. Kalian gunakan speed test nanti dia akan muncul ini ya.
Nah, terus bagaimana untuk yang siangnya? Apakah ada traffic atau enggak? Ya pastinya nggak akan ada traffic, gitu ya, karena memang tidak digunakan, gitu. Nah, terus Pak, kalau misalnya kita mau nyoba simulasi yang weekendnya gimana? Nah, kalau misalnya kita mau nyoba simulasi weekend ya, berarti yang diganti itu adalah harinya gitu ya, atau tanggalnya gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat tanggalannya, sekarang tanggal 22 ya, bukan 21 ya, ini ngaco. NTP-nya error nih, NTP Windows-nya, karena bajakan. Oke, nah kalau misalnya kita lihat tanggalnya, ini di hari Rabu ya, seharusnya tanggal 22 ya. Tanggal 22 hari Kamis. Nah, kalau misalnya ini hari Kamis, Jumat, Sabtu, berarti Sabtu Minggu itu tanggal 24 dan tanggal 25. Gitu ya. Tanggal 24, tanggal 25. Berarti di sini untuk pengaturan time-nya di bagian clock-nya ini kita ganti aja nih. Kan tanggal 22 ya. 22 itu hari Kamis. Tanggal 25 itu berarti tadi hari apa ya? Tanggal 25. 25 hari Minggu. Nah, berarti kita ganti aja nih, misalnya jadi hari Minggu. Hari Minggu berarti tanggal 25. Ininya misalnya jamnya itu adalah jam 10 misalnya 10.35. Nah, ini kita apply aja. Nah, nanti seharusnya dia akan berubah nih jadi ke weekend gitu. Nah, dia harus menyadari dulu ya kalau misalnya kita udah ganti tanggalan dan waktunya gitu ya. Nah, ini agak lumayan lama ya gitu ya. Nanti dia akan otomatis pindah sendiri gitu. Oke, ini masih di zona waktu siang nih. Nah, dia berubah nggak nih otomatis? Ya, kalau misalnya nggak berubah otomatis ya kalian disable aja. Disable, kemudian di-enablein lagi gitu. Nanti dia akan berubah ke bagian yang weekend. Oke, ini dia nggak mau nih. Kalau tadi bisa ya langsung ya. Oke, sebentar. Oke, dia nggak mau berubah. Berarti di sini kita paksakan untuk, oh ini udah berubah gitu ya. Udah berubah ya, jadi ke bagian weekend gitu ya. Butuh waktu yang berapa sekian detik lah gitu ya. Nah, di sini dia akan berubah ke bagian yang weekend nih, karena memang jamnya itu adalah jam weekend, yaitu hari Minggu gitu. Makanya bandwidth yang digunakan adalah bandwidth yang di hari Minggu gitu. Bandwidth hari Sabtu dan Minggu gitu. Makanya di sini bandwidth yang digunakan yang ini gitu. Sedangkan untuk yang lain ya pasti bakalan kosong, nggak ada aktivitas gitu ya. Jadi untuk pengaturan ini dia akan secara otomatis akan berubah sendiri gitu sesuai dengan timer waktunya gitu ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk melakukan yang namanya manajemen bandwidth dengan menggunakan PW Simple dengan memanfaatkan yang namanya timer. Oke, sampai berjumpa di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.